Ya, kembali lagi apa kabar Indonesia Malam seperti biasa akan memberikan ini liputan mendalam atau laporan mendalam untuk isu-isu yang besar terjadi di Indonesia. Dan kali ini soal penembakan terhadap Brigadir Joshua pemirsa. Tampaknya bulan Juni 2022 merupakan momen yang tidak terlupakan di mana peristiwa penembakan terjadi di rumah Kadif Propam. Saat itu adalah Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya 8 Juni 2022. 8 Juli 2022 di rumah dinas yang berada di Kompleks Polri Duren 3. Nah, di belakang saya ini sudah hadir data-data pemirsa. Kita akan lihat terlebih dahulu tepat di 11 Juli polisi pada akhirnya ini mengungkap bahwa Brigadir Joshua diduga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo pemirsa. Ini yang kemudian menyita perhatian publik. Banyak publik yang tidak percaya akan hal ini. Sementara itu di 12 Juli 2022 Kapolri pun membentuk tim sus untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan juga ini dipimpin langsung oleh Komjen Pol Gatot Edi Pramono pemirsa. Kita akan melihat lagi timeline berikutnya, ini semakin memperjelas secara runtut kronologis kejadian yang bermula peristiwa penembakan kepada Joshua pemirsa. Dan ini yang menjadi sorotan bahkan juga menjadi menyita perhatian publik. Tepatnya 13 Juli pihak keluarga mengungkap ada kejanggalan ini mengenai tewasnya Brigadir Joshua, mengenai luka tubuh yang sempat dilihat oleh keluarga. Itulah yang menjadi salah satu alasan keluarga curiga bahwa yang terjadi bukanlah peristiwa tembak-menembak, tapi ditembak pemirsa. Dan yang lebih kemudian membuka cakrawala kasus ini adalah ketika Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Ini seakan-akan menegaskan pemirsa bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas. Kita lihat berikutnya pemirsa. Ya, tepatnya setelah Menko Polhukam mengatakan ada kejanggalan untuk kasus meninggalnya Joshua, Komnas HAM pun menemui keluarga Joshua di Jambi dan juga menemukan fakta baru pemirsa. Ini seakan langkah demi langkah mulai terbuka pemirsa misteri kematian Joshua pemirsa. Setelah Komnas HAM pun angkat bicara, kita lihat lagi. Nah, kuasa hukum keluarga Joshua pun melaporkan ada dugaan pembunuhan berencana pemirsa. Dan ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kita lihat lagi, pada akhirnya Kapolri pun menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Ini membuat bahwa kasus ini benar-benar secara serius pemirsa ditangani oleh Polri. Apa sebenarnya yang terjadi? Di 19 Juli polisi kemudian menaikkan status meninggalnya Joshua ke tahap penyidikan dan langsung ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ya, sementara itu pemirsa kita akan lihat lagi kronologis berikutnya berdasarkan penyidikan dan sejumlah saksi yang ada di persidangan pemirsa, di mana kemudian terungkap ini peran satu persatu mulai dari Richard Eliezer yang kemudian saat itu menjabat sebagai ajudan Verdi Sambo, bahkan juga kita tahu bahwa ia mengatakan ia diperintah Verdi Sambo untuk menembak Joshua. Eliezer dijerat dengan pasal 336 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Selain Eliezer pemirsa, ada peran dari Ricky Rizal yang saat itu bertugas sebagai ajudan Putri Chandrawati. Ia diketahui menyaksikan turut membantu dalam proses penembakan. Ricky dianggap memanggil Joshua untuk menghadap Sambo setelah sebelumnya ia diperintah untuk menembak Joshua, namun ia menolak. Ricky dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, sementara itu pemirsa, selain Eliezer, Ricky Rizal, pelaku ketiga yang duduk sebagai pesakitan adalah Kuat Ma'ruf yang sehari-hari bertugas sebagai sopir Putri Chandrawati. Kuat dianggap menyaksikan dan turut serta membantu penembakan. Persidangan Kuat Ma'ruf disebut menutup pintu dan menutup jendela ketika proses penembakan terjadi. Ia juga dianggap mengetahui dan melaporkan peristiwa terjadi di rumah Magelang kepada Verdi Sambo yang menjadi alasan penembakan. Ya, tak ketinggalan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati pun dijerat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Ia memiliki peran mengetahui rencana penembakan dan turut serta membantu proses penembakan pemirsa. Selama persidangan Putri bersikukuh bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi dan dilakukan oleh Joshua terhadap dirinya. Dan inilah yang membuat Verdi Sambo murka dan mengambil tindakan tegas terhadap Joshua.
Ya, terakhir otak pelaku perencanaan pembunuhan memberikan perintah untuk melakukan penembakan Verdi Sambo juga dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP pemirsa. Dan sesaat lagi pemirsa, sejumlah fakta lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, bahkan soal keputusan MA usai jeda berikut. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, masih tentang kasus Verdi Sambo, di mana 2 bulan usai peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua terjadi, Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya 9 Agustus 2022. Dan selang 10 hari kemudian, tepatnya 19 Agustus, Putri Chandrawati pun ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa. Saya akan hadirkan datanya di belakang saya, di mana pasangan suami istri ini kemudian didakwa melakukan atau terlibat pembunuhan berencana tepat tanggal 17 Oktober 2022, pemirsa. Sambo dituntut dengan hukuman mati, pemirsa. Ya, tidak lama berselang 1 hari setelahnya, giliran sang istri dituntut dengan penjara 8 tahun. Setelah jalani persidangan maraton hampir 4 bulan, keputusan yang dinanti-nanti pun tepatnya 13 Februari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis mati untuk Sambo, 20 tahun penjara, pemirsa, untuk Putri Chandrawati, pemirsa. Ya, tidak puas dengan hasil putusan PN Jakarta Selatan, keduanya pun mengajukan banding dan lagi-lagi putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta pada 12 April menguatkan putusan Hakim PN Jaksel. Namun kejutan terduga muncul dari Mahkamah Agung tepat 8 Agustus kemarin, di mana Majelis Hakim memutuskan untuk menyudat hukuman mati Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Sementara vonis Putri menjadi hanya 10 tahun penjara saja. Ini yang kemudian akhir-akhir ini atau beberapa hari terakhir menyuai pro dan kontra, pemirsa, di mana pada akhirnya Sambo divonis seumur hidup. Lalu bagaimana dengan 3 pelaku lainnya? Kita lihat perjalanan kasusnya, pemirsa. Nah, ini kami hadirkan ini rangkuman putusan untuk pelaku lainnya, pemirsa. Di sebelah kiri saya tepatnya untuk kasus para tersangka lainnya, yakni Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer saat ini sudah menghirup udara segar sejak 4 Agustus kemarin, pemirsa. Sementara ini untuk Kuat Ma'ruf, ya, ini Kuat Ma'ruf, kita lihat untuk Kuat Ma'ruf sendiri yang merupakan sopir pribadi Putri divonis 15 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Ia banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan tetap divonis 15 tahun, namun putusan kasasi MA, Kuat Ma'ruf dipotong menjadi 10 tahun penjara saja. Sekarang kita lihat untuk Ricky Rizal, pemirsa. Ricky Rizal awalnya divonis 13 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat Ricky Rizal, pemirsa, awalnya ia divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, kemudian banding di Pengadilan Tinggi. Nasib baik tampaknya masih mengikuti dirinya. Ia kemudian mendapat diskon hukuman dari Mahkamah Agung, pemirsa, menjadi 5 tahun. Ia harus menjalani hukuman selama 8 tahun saja. Ya, dalam sidang kasasi di MA memang 3 hakim agung terbelah dalam memberikan vonis. 3 hakim memberikan putusan tolak dengan perbaikan, yaitu Suhadi duduk sebagai ketua majelis dan Suharo dan Yohanes Priyana sebagai anggota majelis hakim kasasi. Sementara 2 hakim anggota lainnya menolak kasasi atau dissenting opinion, yakni Jupriyadi dan Desnayeti. Lantas apa statement dari Presiden Joko Widodo atas polemik kasus ini dia? Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Seperti biasa saya akan berikan kepada Anda kamus Apa Kabar Indonesia Malam, karena kasus ini memang banyak sekali menyangkut mengenai Mahkamah Agung, pemirsa. Ini kita akan lihat definisinya seperti apa. Ini dia. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman bersama MK, terdiri 60 orang hakim agung diseleksi oleh KY dengan persetujuan DPR dan juga ditetapkan oleh Presiden. Putusan MA ini yang kemudian akhir-akhir ini disorot menyunat vonis dari Sambo dan kawan-kawan. Ya, selain itu mengenai kasasi, mungkin Anda belum tahu mengenai secara definisi apa itu kasasi, saya hadirkan untuk Anda.
Ya, ini dia definisi secara kasasi upaya hukum diajukan ke MA untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Ya, itu ya seluruh fakta yang kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam dan menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda menyaksikan Fakta pemirsa. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.